Oke guys, berjumpa lagi bersama kita di Bengkel Kampung Pemula guys. Bisa juga disebut Bengkel Abah Anom guys. Nah, jadi gini guys, buat hari ini kita bakalan ngerakit mesin buat RX King dari nol sampai masang semuanya guys. Dan untuk hari ini kita bakalan tutorialkan cara pemasangan di cara pemasangan blok mesin atau crankcase dari nol sampai akhir guys. Cuman karena video ini bakalan lama banget gitu kan, jadi jangan lupa buat kalian di like dulu, di komen-komennya, di subscribe sambil udut kopinya dulu guys, supaya pas waktu nonton video gua itu kalian jadi santuy banget gitu kan. Nah, oke guys, jadi buat pemasangan kruk as di bagian air hacking ini atau pemasangan kruk as buat air hacking, jadi kita bakalan panasin dulu guys. Karena kalau misalkan langsung kita pukul itu biasanya buat kruk asnya itu bakalan bengkok atau gak bakalan center lagi guys. Jadi alangkah baiknya buat kalian kalau misalkan pasang kruk as buat motor apapun itulah, metodenya itu kalian pukul kurang lebih si kruk asnya itu bakalan gak center lagi Pak. Jadi pas waktu tarikan awalannya itu dia bakalan getar gitu kan. Mau tarikan awal sampai udah tarikan agak lumayan juga si motor itu bakalan getar gitu kan. Nah, oke, buat pemasangan gigi rasionya itu juga kurang lebih penampakannya kayak gini. Jadi yang pertama kita cari itu kita cari buat netralnya dulu guys. Nah, sesudah ketemu buat netralnya, oh sorry guys, jadi benar-benar, jadi kita yang pertama itu kita pasang di bagian gigi rasionya dulu. Setelah gigi rasionya terpasang dan untuk bagian ringnya itu juga udah terpasang, nah lanjut kita proses pemasangan buat capit hurangnya guys. Untuk bagian capit hurang di racking ini kurang lebih itu ada 3 biji. Jadi kalian gak bakalan ketuker karena yang satu sama yang dua sama yang tiga itu kurang lebih ukurannya itu beda-beda. Jadi yang penting dipasin ke bagian as ini guys. Nah, as ini. Kalau misalkan udah pas, lalu kita puter di bagian gula-gulanya ini udah enak. Nah, berarti untuk pemasangan capit hurangnya ini udah bener gitu kan. Dan untuk capit hurangnya itu nomor 1, nomor 2, nomor 3 itu panjangnya itu beda-beda. Jadi kalau misalkan kalian nggak tahu gitu kan, bisa kalian coba satu-satu. Yang satu di sebelah sini, yang dua sampai kalian ketemu buat pas gitu guys. Nah, kurang lebih buat penampakan netralnya itu kayak gini guys. Jadi untuk as bagian gear itu dia agak milu, dia agak jadi dia itu gak muter pas waktu kita puter di bagian as yang tengah guys, atau as yang bagian rumah kupling itu sendiri guys. Kalau dirasa buat giginya itu netralnya udah ketemu, lanjut pemasangan kruk asnya itu kalian gak dipukul. Untuk mesin ini kurang lebih pas waktu kalian udah nyala itu dia bakalan enak guys. Jadi gak bakalan ada getaran di bagian mesin ini guys. Nah, sesudah beres semua terpasang gitu kan, lanjut aja kita proses pengeleman. Untuk pengelemannya ini diusahakan buat lemnya ini yang bagus lah.
atau yang kualitas. Kalau misalkan kalian pakai lem karet itu yang kualitasnya itu bagus, ya minimal lah pakai kayak gini, produk dari itulah, gua agak sebutin itu kan karena gua agak di endorse. Untuk pemasangan lemnya itu diusahakan tipis aja lah, tipis asalkan merata, sama kayak video-video yang kemarin gua upload lah, buat pemasangan mesin di GN5 atau di Supra Bapak gitu kan. Oke guys, jadi sebelum kalian lanjut lihat video ini, sambil kopi dulu, sambil ngudut dulu gitu kan, biar santai, biar gak pikirannya gak kemana-kemana. Bisa lah di subscribe dulu buat channel kita, karena kalau misalkan channel kita gak dibantu sama kalian itu kita gak bakalan jadi apa-apa gitu kan. Nah oke guys, buat penampakannya itu yang sudah kita balur pakai lem tadi kurang lebih kayak gini. Jadi untuk bagian gigi rasio yang apa, yang as bagian gearnya itu ada ringnya, awas kalian jangan lupa guys untuk pasang ringnya itu. Untuk pemasangan crankcase yang sebelahnya lagi diusahakan buat kalian itu sama, jadi awas jangan sekali-kali kalian pukul di bagian crankcase ini guys, karena kalau misalkan kalian pukul itu takutnya kalau gak pecah gitu kan, si bearingnya ini geser lah. Oke guys, sudah kita pemasangan crankcase yang sebelahnya lagi dan udah pas tanpa kita getok. Lanjut kita proses pengencangan buat baut-bautnya guys. Untuk di motor racking ini, jadi pemasangan bautnya itu gak pakai kunci T8, tapi yang kita pakai itu karena ini masih bawaan gitu kan, jadi kita pakai baut obeng. Baut obengnya itu bang ukurannya berapa? Nah buat baut obeng yang di racking ini, RX bisa, racking bisa, F1 juga bisa guys. Jadi buat penampakan baut crankcase di racking ini biasanya itu dia pakai, kalau misalkan kalian pakai obeng getok itu pakai PH2, karena untuk ukuran obengnya itu dia dia agak gede gitu kan. Kalau misalkan kalian pakai yang PH kecil, PH1 gitu kan, dia agak bakalan padat. Jadi diusahakan kalau misalkan mau diganti pakai L ya gantilah semua pakai L gitu kan. Kalau misalkan pakai kunci 8, ganti semua pakai kunci 8. Supaya bila mana kalian mau buka lagi itu ini agak gampang gitu kan. Jadi gak ada diketok-ketok gitulah. Oke guys, kalau misalkan kalian ada kendala lah apapun itu bisa dilihat di playlist gua di Bengkel Kampung Pemula ini guys. Mudah-mudahan adalah satu atau dua video gitu kan yang bisa bantu kalian buat mecahin permasalahan di motor kalian itu sendiri guys. Oke guys, biar gak kelamaan kita bakalan skip untuk pemasangan baut ini guys.
Oke guys, setelah kalian beres pemasangan crankcase sama pengencangan baut yang buat pengencangan crankcase itu sendiri, lanjut kita pasang untuk bagian seal komplit di racking ini guys. Buat kalian yang baru bongkar mesin racking itu, jadi minimal dipersiapkannya itu buat seal yang komplit gitu kan. Nah, untuk pemasangan yang seal komplit ini, karena pas waktu kita bongkar ini udah kita copot duluan. Setelah pemasangan crankcase-nya itu beres, lanjut kita proses pemasangan buat bagian seal ini guys. Untuk di bagian kruk as yang bagian depannya itu, awas kalian lupa karena di bagian ini ada sepinya. Sama kurang lebih kayak sepi magnet, cuman bedanya itu kalau misalkan sepi magnet itu kecil, kalau misalkan sepi buat gigi yang sebelah depannya ini agak gede kan. Dan juga untuk sepinya itu ini kotak gitu kan. Nah, jadi untuk pemasangan baut ini sama, bisa dibalik, bisa juga enggak gitu kan. Ya, oke guys, buat pemasangan baut di sebelah sini itu bisa, kalau misalkan kalian ketukar juga gak apa-apa gitu kan. Ini untuk bagian mur sendiri itu ini sama guys. Ya bang. Nah, lanjut kita proses pemasangan buat as persnelingnya guys. Untuk as persneling ini, jadi kurang lebih itu kemarin itu biasanya suka mecel katanya. Dan pas waktu kita lihat buat cungkilan yang atasnya itu, untuk persneling ini dia udah aus gitu kan. Karena kalau misalkan diganti itu juga agak lumayan. Jadi untuk as persneling ini kita pakai las-lasan, lalu kita gerinda lagi dan kita bentukin lagi kayak aslinya gitu kan. Jadi kata yang punya paksain aja lah. Nah oke guys, lanjut kita tutup di bagian gula-gulanya ini guys. Nah, dan untuk yang sebelah sini itu kurang lebih sama lah kayak di Supra, di Jupiter, bukan di Jupiter tapi di Supra, di Absolute Revo sama. Dan untuk pengencangan yang bagian ini kalian jangan lupa sekencang-kencangnya guys. Dan untuk bagian per ini juga kalian jangan lupa pasang di dudukannya. Lalu di yang sebelah atasnya juga kita kasih per lagi guys, supaya dia agak mecel ke atas gitu kan. Oke guys, lanjut kita proses pemasangan buat rumah kuplingnya guys. Untuk rumah kuplingnya itu, karena kita udah pasang bagian bosnya itu, tinggal kita pasang ring yang di sebelah atasnya guys. Karena kalau misalkan kalian lupa untuk pemasangan ring di sebelah atasnya itu, dia bakalan oblak gitu kan. Jadi diusahakan buat pemasangan ring yang ada di bagian rumah kupling ini kalian harus pasang, karena mau di Supra mau di Jupiter biasanya itu ada jadi ring buat buat pengunci gitu kan. Nah untuk rumah kuplingnya sendiri ini juga baru guys, karena kemarin yang bawaannya itu aus, sekalian dibongkar sekalian aja katanya mau diganti sama yang baru. Nah oke guys, sebelum kalian pasang untuk bagian mur yang dalamnya itu, jangan lupa juga kalian kasih ring dulu buat tahanannya itu kan. Karena kalau misalkan kalian gak pakai ring di bagian bawahnya itu, takutnya lama kelamaan dia bakalan doal, atau bisa juga disebut si murnya itu, muternya itu jadi longgar gitu kan.
Nah guys, buat pemasangan plat kopling juga di racking ini, untuk bagian plat yang besinya itu kalian diusahakan itu harus ke sebelah luar guys ngadepnya. Untuk Nah jadi gitu guys, buat pemasangan platnya itu bebas, mau dibulak-balik juga gak apa-apa gitu kan, sama sama aja. Yang penting buat buat ring yang besinya itu yang agak yang agak tajamnya itu ngadepnya ke sebelah luar atau ke sebelah atas. Karena ini mesinnya di pinggirin jadi ke sebelah atas gitu kan. Nah, untuk bagian per kopling ini sendiri diusahakan buat pengencangannya itu sama rata. Dan untuk per kopling ini juga diusahakan itu buat kepanjangannya itu juga sama. Karena kalau misalkan kalian pakai yang agak panjang dikit atau misalkan yang agak keras dikit, pas waktu bukaan kuplingnya itu dia bakalan miring. Jadi gak center guys. Alhasil kalau misalkan bukaan kuplingnya itu miring, jadi si plat kupling atau rumah kuplingnya itu yang aus itu bakalan sebelah. Oke guys, mungkin kalian paham sampai segitu. Oke, kalau misalkan dirasa itu udah paham, ya bagus lah. Nah, oke guys, lanjut kita proses pemasangan untuk bagian engkolannya. Untuk engkolannya sendiri itu, nah bisa dilihat ada cantolan di sebelah atasnya guys. Diusahakan untuk bagian cantolannya itu harus sejajar atau misalkan harus pas di bagian cantolan yang ada di bagian as engkol ini guys. Dan untuk pernya itu diusahakan itu untuk bagian per ini diusahakan itu ke sebelah bawah ini guys. Jadi nyantol yang ada ada lubangnya gitu kan. Setelah dirasa pas, nah lanjut kita proses pemasangan di bagian blok kopling ini sendiri guys. Dan awas buat kalian jangan lupa buat pasang bagian setutnya guys, karena kalau misalkan kalian lupa pas waktu di kopling itu dia agak bakalan main. Sorry karena gua tadi lupa untuk pembahasannya guys. Nah, dan untuk penampakan yang udah kita pasang itu untuk bagian sebelah kanannya itu kurang lebih kayak gini guys. Kalau misalkan kalian belum paham atau misalkan kalian ada yang lupa gitu kan, bisalah diputar lagi atau dimundurin lagi buat video ini guys. Nah, dan untuk bagian pompa oli sampingnya itu, karena yang punya motornya ini kemarin juga nggak ada, jadi buat pompa olinya ini kita bakalan pisah gitu kan, langsung kita campur di bensin. Jadi dia gak mau pasang katanya karena suka macet. Nah oke guys, karena untuk pemasangan yang sebelah kanan itu udah beres, lanjut kita proses pemasangan untuk bagian spool di sebelah kiri ini guys. Untuk pemasangan spool diusahakan buat kabel-kabel yang nyantum ke bagian spool jalan atau spool lampu itu kalian cek dulu lah, karena kalau misalkan ada yang putus itu kalian nanti bakalan bongkar 2 kali guys. Karena motor ini kemarin ada pas waktu digas itu ada berebet-berebetnya pas waktu kita buka kemarin. Jadi di bagian pulsernya itu kan ada 2 kabel. Jadi yang satu kabel bagian masanya itu dia putus guys. Jadi karena putus di bagian kabel yang warna hitam atau untuk bagian masa di pulser ini, nah si bagian motor ini jadi gak enak pas waktu digas gitu kan. Jadi ada perpet pas waktu kita solder, kita sambung lagi. Nah, dan alhamdulillah untuk bagian untuk bagian pengapiannya itu juga jadi normal kembali gitu kan.
Bisa juga kalau misalkan kayak gini, kalian punya racking, piston baru, kruk as baru misalkan, karbu baru, harmonika juga baru. Tapi untuk motor ini pas waktu digas, dia enggak apa, dia enggak enak gitu kan, atau ada berebet-berebetnya, atau mengok gitu kan. Bisa kalian lihat dulu di bagian sepi. Nah, oke guys, sorry karena kita skip buat videonya karena ini terlalu lama gitu kan. Kalian pasti bakalan tahu lah untuk pemasangan bagian spool magnet, sepi magnet, sama pemasangan magnet di racking. Nah, lanjut kita bakalan bahas di bagian pemasangan piston nih guys. Untuk pemasangan pistonnya itu diusahakan buat kalian jangan dilihat dari angkanya guys. Karena kalau misalkan angka itu bisa bolak-balik gitu kan. Tapi kalian harus lihat di bagian panah ini guys. Untuk bagian panah ini, kalau misalkan kalian ganti piston sendiri di rumah, diusahakan untuk panahnya itu ke sebelah bawah guys. Awas, kadang ada juga yang masangnya ke sebelah atas. Kalau misalkan kalian salah juga masang di bagian sebelah atas ini, jadi pas waktu emang motor bakalan hidup gitu kan, cuman pas waktu kalian gas itu dia bakalan mengok juga guys, gak bakalan ada tenaganya gitu kan. Nah guys, mungkin cukup sekian dulu gitu kan, karena buat pemasangan headnya kalian bakalan bisa. Untuk pemasangan karbu kalian juga bakalan bisa. Jadi mungkin cukup lah buat pemasangan full tutorial mesin buat di racking ini guys. Oke, jangan lupa di like dulu, di komen, di subscribe nya guys, supaya kalian gak ketinggalan video-video dari kita guys. Oke, jangan lupa buat nonton terus video-video terbaru dari kita. Oke guys, thank you, welcome. Gitulah, bukan nama ting.